Yani. Ya, halo Yan. Udah ketemu. Tapi Pak Harto masuk rumah sakit. Dia ngalamin kecelakaan. Iya. Ya udah kalau gitu aku jemput dulu kamu ke rumah. Nanti kita balik lagi ke rumah sakit. Ya. Oke. Enggak, Ma. Diva nggak percaya kalau Papa pelukan sama perempuan lain. Diva, kamu tuh ngomong apa sih? Nggak mungkin Mama nih ngarang cerita. Mama melihat sendiri kalau papa kamu sama perempuan lain, Diva. Mama harus ngomong apa lagi sama kamu? Tapi Mama tuh jangan menghakimi Papa yang nggak bener. Mama harusnya nanya dulu sama Papa baik-baik. Siapa tahu kan Papa punya alasan. Mau gimana lagi sih, Diva? Mama tuh ngeliat papa tuh selingkuh sama perempuan yang lebih muda daripada Mama. Papa tuh tega sama Mama mentang-mentang Mama ini udah tua. Ya Papa tuh sama aja sama laki-laki lain. Papa tuh buaya. Apa, Ma? Perempuan yang lebih muda? Harus berapa kali sih Mama jelasin kamu, Diva? Perempuan itu lebih muda daripada Mama dan seusia kamu. Jelas? Enggak, Ma. Mama salah. Papa nggak mungkin kayak gitu. Diva, salahin aja Mama terus. Kenapa sih kamu belain papa kamu terus? Mama aja yang salah di mata kamu. Sekarang gini ya, Diva. Kalau kamu memang nggak percaya sama Mama, sekarang kamu telepon papa kamu. Kamu tanya aja langsung sama papa ya. Ma, Sek. Coba deh, telepon Mama aja nggak diangkat. Mama yakin dia lagi sama perempuan itu. Enggak, Ma. Papa nggak mungkin selingkuh. Apalagi selingkuh sama perempuan yang lebih muda. Papa itu laki-laki yang baik, Ma. Bukan laki-laki hidung belang. Harusnya Mama tahu dong. Mama kan sama Papa udah menikah lama. Terserah kamu, Diva, ngomong-ngomong apa. Kamu tuh kenapa sih belain aja papa kamu terus? Kamu tega ya membiarkan Mama disakitin sama papa kayak gini. Ma. Sayang, udah kamu gak usah pikirin ya. Nanti kalau kamu pikirin kamu stres. Terus bahaya buat kandungan kamu. Ya. Sekarang istirahat, kita ke kamar yuk. Yuk. Mas, tadi waktu kamu bilang kamu mau ketemu sama bapak itu, aku senang sekali, Mas. Aku berharap bisa menemukan anak kita, Mas. Yan. Kita harus lebih banyak bersabar. Sekarang kita pulang aja dulu ya. Kamu juga butuh banyak istirahat. Aku gak percaya sama apa yang terjadi, Mas. Kenapa sampai bapak-bapak itu kecelakaan? Aku ngerasa nasib sudah mempermainkan kita, Mas. Enggak, Yan. Kamu gak boleh nyalahin nasib. Aku yakin Allah udah punya rencana yang lebih baik untuk kita. Yang penting kita harus terus bersabar. Selama 25 tahun aku bersabar, Mas. Dan aku nggak tahu apakah aku masih bisa bersabar atau enggak. Kamu tahu sendiri kan, Mas? Kita sudah menemukan orang yang kita cari dan sebentar lagi kita akan menemukan anak kita. Tapi apa kenyataannya, Mas? Sekarang harapan itu hilang gitu aja, Mas. Kamu gak boleh putus asa ya nih. Harus terus optimis. Cepat atau lambat, aku yakin kita pasti menemukan anak kita. Sudah, sekarang kamu duduk dulu di sini. Tenangin pikiran kamu, ya. Kamu juga gak boleh banyak pikiran. Keadaan kamu juga belum sehat.
Pak, Mama ingat sama bapak itu. Bapak itu yang jual mobil ke kita kan? Iya, Tapi dari mana tahu ya orang tuanya Ridho mencari anaknya? soal itu papa nggak tahu, Ma. Mereka siapa ya? Kayaknya aku nggak pernah lihat deh. Maaf Pak, Bu. Kalian siapa ya? Saya temannya bapak yang di dalam. Oh, saya Indri, anaknya. Nanti kalau bapak sudah siuman, tolong bisa ninggalin telepon ke istri saya. Kalau gitu dicatat aja, Bu. Oh ya. Ini nomor ibu dan bapak. Saya permisi pulang dulu. Iya, Pak. Ya Allah, bagaimana kalau Ridho pergi? Gak ada yang ngurus aku sama Mas Ruslan. Fandi? Kenapa Fandi? Fandi? Fandi kenapa kamu begini? Hah? Kamu sakit ya? Iya. Dokter ya? Kasihan nenek, dia pasti menyangka aku sakit beneran. Rina, kenapa Fandi? Sakit? Sudah dibawa ke dokter? Itu dia, Bu. Saya mau bawa Fandi ke dokter, cuman saya nggak punya uang, Bu. Papa kan masih punya uang yang diambil dari Alvan. Aku pakai uang itu aja buat pengobatan Fandi. Biar nanti kalau Mas Ruslan datang, aku bilang sama dia. Ibu nanti kasih uang. Asal kamu bawa cepat-cepat ke dokter ya. Tapi nggak apa-apa nih, Bu. Nggak ngerepotin Ibu. Enggak, Rina. Ibu nanti kasih uang ya. Untuk bawa Fandi ke dokter. Maaf, Bu, kalau saya merepotkan Ibu. Sebentar ya, Nak. Rencana saya benar-benar berhasil. Saya tahu Ibu dan Bapak masih menyimpan uang Mas Alvan itu. Saya akan mengambilnya kembali dengan cara yang halus. Ini uangnya, Rina. Kamu cepat bawa Fandi ke dokter ya. Makasih, Bu. Cepat sehat ya, Nak. Nenek nggak mau lihat kamu seperti ini. Kasihan nenek, ya Allah. Aku pengen bilang sama nenek kalau aku sehat, tapi aku takut sama mama. Ya udah, Bu, saya permisi. Saya mau ngajak Fandi ke dokter sekarang. Hati-hati sayangnya. Ada apa ya? Fandi didorong Lina pakai kursi roda. Kenapa Fandi, Rin? Fandi sakit, Pak. Fandi, kamu sakit apa, sayang? Fandi. Belum tahu, Pak, karena Fandi belum diperiksa di dokter. Ayo, sebaiknya kita ke rumah sakit aja. Enggak usah, Pak. Biar saya aja yang bawa. Nanti Mas Alvan pasti nggak akan suka. Ini aja Fandi maksa-maksa datang ke sini pengen ketemu Bapak dan Ibu. Tapi kalau Mas Alvan tahu pasti nggak akan dibolehin. Permisi ya, Pak, saya buru-buru pulang. Kenapa Fandi gelengan kepala ya? Pasti ada sesuatu. Kasihan Fandi. Mudah-mudahan dia cepat sembuh setelah dibawa ke dokter. Ma, ngomong apa Rina sama Mama? Fandi lagi sakit, Pak.
Katanya sih mau berobat ke dokter. Apa dia minta uang sama mama? Dia nggak minta, tapi mama yang ngasih uang ke Rina untuk berobat Fandi. Sama aja itu sama minta, Ma. Memangnya kenapa, Pak? Kita kan masih ada uang simpanan yang dari Alvan. Papa merasa ada sesuatu pada Rina tentang sakitnya Fandi. Nelpon dulu. Ya, lobet. Dok, pinjam HP dong bentar. HP gue lobet, mau nelpon ini. Tapi gantiin pulsanya ya? Ya elah bentar doang, Dok. Canda, nih. Dok, lu udah nikah, Dok? Kok gue nggak tahu? Bapak Ibu tahu kagak? Apaan sih? Ini lu foto pakai baju pengantin. Oh itu, waktu itu ada ibu-ibu nyuruh kita pakai baju pengantin buat anak-anaknya. Akhirnya badannya pas sama kita berdua. Ya udah sekarang foto. Ya ampun. Oh, gua tahu, Dok, sekarang, Dok. Kenapa lu sama Vita sering berantem? Tahu gua sekarang nih masalahnya nih. Emang kenapa? Dok, kalau lu belum nikah, terus lu foto-foto pakai baju pengantin atau yang lainnya deh, kata orang tua dulu itu pamali. Justru itu yang bikin hubungan kita hancur, putus. Yang bener sih bang, masa ada hubungannya sih? Ya, lu mah nggak tahu. Orang tua dulu tuh suka bener omongannya, Dok. Apa bener ya dibilang Bang Manto? Aku harus temuin Vita. Bang, saya pergi dulu ya bang ya. Gue mau nelpon. Ya, lagi ada-ada aja sih pakai baju pengantin dari itu. Assalamualaikum. Vita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Desi, Vitanya ada bu? Kasihan Rido, tapi Vita kayaknya memang lagi nggak mau nemuin dia. Si Vita lagi sakit Rido. Mendingan nanti aja kamu kesini lagi ya. Vita lagi sakit bu, sakit apa bu? Bu saya mau ketemu sama dia ya bu. Udah nggak usah, kamu pulang aja. Biarin Vita istirahat ya. Bu maaf bu, saya mau ketemu Vita bu. Vita! Vita! Fit, buka pintunya Fit. Fit kamu kenapa Fit? Kamu sakit. Fit kalau kamu sakit ke dokter ya Fit. Fit aku anterin kamu Vita. Vita. Fit kamu kenapa Fit? Rido, mendingan kamu pulang sekarang. Mungkin Vita lagi pingin sendiri. Dia belum mau ketemu sama kamu dulu. Tapi tadi ibu bilang Vita sakit bu. Ibu bohongin aku dong. Maafin ibu ya Rido. Sebenarnya saya tahu kalian lagi ada masalah. Dan Vita itu gak mau ketemu sama kamu. Makanya saya terpaksa ngomong kayak gitu. Bu, tapi saya pengen ngomong langsung sama Vita bu. Saya pengen tahu langsung dari dia. Rido, tolong kasih Vita waktu untuk berpikir. Kamu jangan maksain diri. Mendingan kamu pulang aja sekarang. Ya? Ya bu, saya permisi kalau gitu. Fit, keluar Fit. Rido udah pergi. Vita. Vita, sebenarnya ada apa sih? Hah, kamu tuh selalu menghindari Rido. Coba cerita sama ibu. Ada apa sebenarnya? Kakak saya, Bu. Dia mencintai Rido. Saya bingung, saya harus gimana. Di sisi lain, saya sayang sama kakak saya. Tapi di sisi lain saya juga mencintai Rido. Ya ampun, jadi sekarang kamu maunya gimana? Mungkin saya harus pulang kampung, Bu. Supaya saya bisa menghindar dari Rido. Ya udah, kalau itu yang kamu mau,
Besok Ibu cariin tiket ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Yang sabar ya. Fandi, Fandi, Fandi. Ma, Fandi gak mau ditutup buka-buka, sakit lagi. Kenapa? Hah? Kenapa? Gak mau nurut mama? Mau ngelawan mama kamu? Fandi gak mau bohong lagi, nanti Fandi diomelin sama Allah. Gak usah ceramah ya. Kalau kamu gak mau nurut sama mama, nanti mama kirim ke panti asuhan. Di sana gak ada papa, gak ada mama, dan kamu sendirian. Mau kamu? Enggak. Sekarang kamu nurut sama mama dan gak usah nangis ya. Bentar lagi teman-teman mama datang, kamu harus pura-pura sakit seperti mama ajarin ke kamu. Tuh, mereka pada datang. Ayo, Fandi, Fandi di kursi deh, cepetan. Ayo, cepetan. Nih, pakai. Udah gak usah nangis ya. Hapus air matanya. Dan kamu harus pura-pura sakit. Manyun. Diam Fandi ya. Masuk. Aduh, terima kasih ya. Udah sempetin datengin ngeliatin Fandi. Ya sayang. Gimana Fandi? Ampun. Kasihan dia ya, Rin. Sekarang dia jadi pendiam. Padahal dulu anaknya kan ceria banget. Itu dia. Saya tuh tiap malam tuh saya nangis terus. Kalau ngeliat Fandi kayak gini tuh saya sedih. Saya berharap saya aja lah yang sakit, jangan sampai Fandi. Yang sabar ya, Rin. Oh iya, ini kita udah ngumpulin uang. Ya siapa tahu aja bisa ngebantu buat biaya pengobatannya Fandi. Nah, ini yang saya tunggu. Terima kasih ya. Saya benar-benar nggak tahu. Saya harus bicara apa sama kalian yang sudah baik sama saya. Yang sabar ya.